Shalom, Shalom. selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita secara virtual. Saudara-saudaraku, Jemaat Petra Oikumene di Kahukup, kita percaya dalam situasi pandemi ini, kita perlu iman yang teguh, iman yang kuat dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang ada di dalam diri kita maupun dalam lingkungan kita. Saya boleh menyapa saudara pada hari Minggu yang indah ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena sampai saat ini saya dan saudara berada dalam keadaan yang sehat. Kalau yang sakit kita doakan supaya Tuhan Yesus pulihkan. Amin. Pada hari Minggu pagi ini kita akan belajar. Saya beri judul pelajaran kita pada hari Minggu ini, iman yang berdampak. Sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman, mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di surga, kami datang mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul, bertemu saudara bersaudara di dalam Tuhan, dalam ibadah raya kami. Gereja Petra Oikumene Kahukup, walaupun hanya secara virtual. Tetapi kami percaya di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi kami. Mengurapi para pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jemaat Tuhan adalah biji mata Tuhan. Memberkati mereka semua. Urapi hambamu yang sangat terbatas ini. Karena Tuhan kami Yesus Kristus tidak terbatas. Dan melalui Roh Kudus-Mu kami dikuatkan, kami diurapi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal hingga selesai. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Ibrani 11 ayat 1, ini definisi iman, saudaraku yang kekasih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, itu iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Contohnya kita tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi mata iman kita melihat bahwa Tuhan itu ada melalui pekerjaan ciptaannya. Langit dan bumi dan laut segala isinya ini diciptakan oleh Allah sebagai bukti bahwa Allah itu ada dan kita percaya itu iman. Dan ayat yang kita mau ambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kita mulai dari ayat 5 dan 6 dulu. Matius 8 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi saudaraku yang kekasih, ada seorang perwira. Perwira ini bukan orang Yahudi. Dia berkebangsaan Roma. Dan dia bekerja, dia ditempatkan bersama pasukannya, anak buahnya di Kapernaum. Karena Kapernaum ini termasuk jajahan dari Roma pada saat itu. Dan Kaisar Roma menempatkan pasukannya, gubernurnya di setiap provinsi termasuk Kapernaum. Nah di sana ada seorang perwira, tidak dinyatakan namanya siapa. Tetapi perwira ini bukan orang Yahudi, dia sudah dengar tentang Yesus. Ketika Yesus masuk ke desa-desa, ke kota-kota provinsi, Yesus menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Yesus selalu memberitakan tentang kabar keselamatan. Jadi dia sudah dengar tentang Yesus, tetapi dia belum melihat. Makanya ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira ini datang mendapatkan Yesus. Bisa saja dia kirim anak buahnya, karena dia perwira. Apa dia katakan? Tuhan. Dia panggil Yesus Tuhan. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Baik, ini dua ayat ya, Matius 8 ayat 5 dan 6. Saudaraku yang kekasih, saudara lihat. Iman yang berdampak adalah yang berharap hanya kepada Yesus. Percaya dengan sungguh pada Yesus.
Seperti perwira ini, saudara. Dia bukan orang Yahudi, dia sudah dengar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan. Iman yang berdampak adalah engkau harus datang sendiri menghadap Tuhan. Jadikan Tuhan yang pertama dan yang utama. Seperti perwira ini. Kenapa dia tidak menyuruh anak buahnya? Bisa saja. Tetapi dia datang sendiri menghadap Tuhan Yesus. Jadi saudara, iman kita itu berdampak kalau kita datang sendiri. Ya. Jangan tunggu pendeta-pendeta hebat datang. Tuhan lebih senang jika engkau datang seorang diri menghadap Tuhan. Karena imanmu akan memberikan dampak kepada dirimu, kepada diriku, dan kepada orang lain. Jadi yang kedua itu, yang pertama tadi iman yang berdampak adalah berharap dan percaya hanya kepada Yesus. Yang kedua, engkau harus datang sendiri menghadap Tuhan. Ya, karena ayat itu, maka datanglah kepala perwira itu menghadap menemui Yesus. Datang sendiri, saudara. Jangan titip doa. Tuhan lebih senang jika engkau datang sendiri di kaki Yesus. Imanmu bertumbuh, imanmu berdampak luar biasa. Ya, jadikan Tuhan yang pertama dan utama. Yang kedua, kita lihat yang kedua, slide yang kedua itu, iman yang berdampak adalah engkau harus datang sendiri menghadap Tuhan. Jadikan Tuhan yang pertama dan utama. Jadi datang sendiri. Ada orang baru batuk 1-2 kali. Dia udah cari dokter. Saudara, iman yang berdampak itu yang pertama harus saudara datang menghadap Tuhan itu dirimu sendiri. Tuhan, saya sakit. Nggak usah tunggu pendeta-pendeta hebat. Nggak usah tunggu pendeta, nggak usah tunggu penatua. Engkau datang sendiri kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dekat dengan saudara. Katakan, Tuhan, saya sakit. Jadikan dia yang pertama dan utama. Saya bukan anti dokter, saudara. Tapi ketika saudara sakit, jangan yang pertama itu di benak saudara dokter. Apalagi tabib, dukun. Waduh. Yang pertama itu harus Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan dokter mana yang engkau akan pergi dan dia akan menyembuhkan. Dokter itu alat Tuhan untuk menyembuhkan setiap orang sakit. Tapi seringkali kita jadikan Tuhan bukan yang pertama. Dan seringkali kita titip-titip doa. Padahal iman yang berdampak itu, engkau harus datang sendiri menghadap Tuhan. Seperti perwira ini. Bisa saja dia kirim anak buahnya. Tetapi dia tidak mau. Dia datang sendiri menghadap Tuhan Yesus. Yang dia panggil Tuhan. Luar biasa. Jadi, bukan berarti saudara tidak boleh, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Tapi jangan terlalu sering saudara titip doa. Datang sendiri di kaki Tuhan, berlutut, menangis kepada Tuhan. Maka imanmu bertumbuh dan memberikan dampak yang luar biasa bagi dirimu, bagi keluarga, bagi orang lain. Ya, ini iman yang berdampak. Ingat, yang ketiga, coba klik. Iman yang berdampak adalah peduli pada orang lain. Sama dengan mengasihi sesama. Saudara lihat, perwira ini di dalam ayat yang ke-6 itu, dia katakan apa? Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Ini pembantunya, saudara. Bukan istrinya, bukan anaknya. Tetapi perwira ini sangat peduli kepada pembantunya. Berapa banyak sekarang ini majikan aniaya pembantu. Bahkan kalau pembantu sakit pun tidak diuruskan. Ini pembantunya, saudara. Anak buahnya. Tetapi dia peduli. Karena dia percaya, dia beriman. Dan iman seperti ini akan memberikan dampak kesembuhan bagi perwira. Memberikan dampak yang kuat. Nanti kita lihat, saudara.
Jadi dari dua ayat ini kita dapat 3 pelajaran. Iman yang berdampak adalah berharap dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Yang kedua, iman yang berdampak adalah engkau harus datang sendiri menghadap Tuhan. Karena engkau harus jadikan Tuhan yang pertama dan utama. Katakan apa kebutuhan, apa keluhanmu hanya kepada Tuhan. Jangan titip-titip doamu. Datang sendiri di kaki Yesus. Yang ketiga, iman saudara berdampak ketika engkau peduli pada orang lain. Seperti perwira Roma ini. Dia sangat peduli, ini pembantu. Bukan istri, bukan anak, bukan keluarga. Tetapi dia peduli, makanya dia katakan, Tuhan, datang ke rumahku. Hambaku terbaring sakit karena lumpuh. Ia sangat menderita. Dia mengasihi. Jadi dari 2 ayat ini ada 3 poin. Ya, mari kita peduli kepada orang lain. Jangan hanya peduli kepada orang-orang dekat kita. Tetangga kita pun kita harus peduli. Amin, saudara. Amin. Kita maju lagi. Slide yang berikut. Ayat 7 dan 8 dari Matius 8. Yesus berkata kepadanya, kepada perwira itu. Kan tadi dia katakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Itu ayat 8, ayat 7 dari pasal 8. Ya. Lihat. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumah. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, mari kita catat poin yang keempat dari 2 ayat ini, ayat yang ke-8 ini. Iman yang berdampak adalah merasa diri kita tidak layak. Saudara harus merasa diri saudara tidak layak. Kenapa? Karena kita orang berdosa, kita orang tebusan yang ditebus Yesus. Ketika kita merasa tidak layak, hal ini akan membuat kita berharap dan percaya dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Karena dia bilang tidak layak. Katakan sepatah kata saja. Makanya kalau saudara sakit saat ini, saudara katakan di dalam doa saudara, Tuhan, saya tidak layak, saya berdosa. Katakan sepatah kata saja, pulihkan, maka engkau pulih. Ini iman, saudara. Iman adalah percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Dan Tuhan itu tidak bisa kita lihat dengan wujud nyata, tetapi dengan mata iman kita bisa lihat. Makanya iman kita berdampak kepada diri kita, kesembuhan kita, pemulihan kita, ketika kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Sama perwira ini, saudara. Ya, makanya ayat 9 itu dia katakan lagi kepada Yesus. Karena aku ini seorang bawahan. Di bawahku ada juga bawahan. Kalau aku perintahkan dia ke sana, dia akan ke sana. Kalau aku perintahkan ke sini, dia akan ke sini. Jadi dia jelaskan kepada Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, aku tidak layak Tuhan. Katakan saja sepatah kata. Kalau rumah tangga saudara hari ini dalam kekacauan, datang kepada Tuhan dan Tuhan, saya tidak layak. Tolong Tuhan sepatah kata saja. Saya percaya itu akan memulihkan rumah tangga saya. Kalau kesehatan saudara terganggu, datang kepada Tuhan, iman saudara berdampak luar biasa. Katakan, Tuhan, saya tidak layak. Itulah sebabnya Tuhan, katakan satu patah kata, pulihkan saya. Saudara pulih. Luar biasa. Ini iman. Jadi yang keempat itu iman yang berdampak. Berdampak itu bisa untuk penyembuhan, pemulihan, apa saja. Ketika saudara merasa tidak layak di hadapan Allah. Jangan sombong. Sekarang ini banyak orang sombong.
Orang kaya sombong, orang hebat sombong. Makanya dia tidak pernah merasa tidak layak. Selalu dia merasa layak. Di hadapan Tuhan, saudara dan saya sama. Saudara dan saya orang berdosa. Ya, makanya Rasul Paulus berkata, semuanya itu kuanggap sampah demi pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhanku. Lebih mulia dari segala. Itu saudara. Jadi mari, supaya iman kita ini berdampak kepada orang lain, kepada diri kita. Kita harus merasa tidak layak. Kita penuh kelemahan, penuh dosa. Kita hanya katakan, Tuhan, ekonomiku payah, saya tidak layak. Katakan sepatah kata, pulihkan. Maka aku pulih. Ya. Dia bilang, katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nanti kita pelajari selanjutnya. Jadi ada 4 poin penting ini, saudara. Saya tekankan. Iman yang berdampak adalah perasaan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga akan membuat saudara dan saya berharap dan percaya dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Kita maju lagi, slide berikut. Ayat 10, kan sampai ayat 13 ini ya saudara. Ayat 9 tadi itu yang aku ini seorang bawahan, dia jelaskan kepada Yesus. Semua, karena dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di dalam rumah. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ayat 10 bilang begini, saudaraku yang kekasih. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, perwira Roma ini adalah orang Roma. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus seperti orang Yahudi. Tetapi dia berharap dan dia percaya. Imannya bertumbuh. Saudara bayangkan. Dia cuma katakan, Tuhan katakan satu patah kata karena saya tidak layak menerima Tuhan. Saya orang berdosa. Maka hambaku akan sembuh. Yesus mendengar hal itu, saya kasih tanda merah itu. Heranlah Yesus. Heranlah Yesus. Biasanya saudara, manusia yang heran melihat Yesus. Manusia yang heran melihat Tuhan, betul? Amin. Biasanya kan begitu, saudara dan saya heran akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Perbuatan-perbuatan besar Yesus ketika dia berada di atas dunia ini. Tetapi Alkitab mencatat seorang perwira Roma membuat Yesus heran. Sudah berapa banyak perbuatan saudara yang membuat Yesus heran pada saat itu? Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Tuhan heran, yang membuat Allah Bapa heran, yang membuat Yesus Kristus heran. Amin. Amin, saudara. Ini dalam Alkitab satu-satunya. Bukan orang Yahudi, saudara. Ya. Seringkali kan kita yang heran akan perbuatan Yesus. Tetapi ini heranlah Yesus dan berkata. Makanya Yesus berkata, iman sebesar ini belum pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Mana sih yang lebih pelajar Alkitab, orang Roma atau orang Israel? Orang Israel, saudara. Tetapi kenapa iman sebesar ini ada pada perwira Roma? Dia merasa tidak layak. Dia berharap dan percaya hanya kepada Yesus. Itu membuat Yesus heran. Ketika saudara dan saya, iman saudara dan saya bertumbuh, memberikan dampak kepada orang lain. Perbuatan-perbuatan saudara dan saya itu membuat Tuhan heran. Karena apa? Kita bertumbuh. Kita masuk di level untuk menjadi seperti Yesus. Kita masuk di dimensi Tuhan. Dan saudara, untuk masuk ke dimensi Tuhan itu tidak gampang. Saudara harus melakukan perbuatan-perbuatan sehingga Tuhan Yesus heran. Amin. Tidak ada orang Israel yang memiliki iman seperti perwira Roma. Luar biasa, saudara. Ini pelajaran yang saya mau bagi. Mari,
Iman kita itu harus memberikan dampak yang luar biasa. Sampai Tuhan sendiri pun heran. Nah, perbuatan apa yang saudara buat untuk Tuhan heran? Kalau marah-marah itu bukan Tuhan heran. Roh Kudus diangkat daripadamu. Ya, membenci, dengki, iri hati itu bukan Tuhan heran. Tapi ketika engkau percaya dengan sungguh, engkau masuk ke dimensi Tuhan. Dan Tuhan heran. Makanya dia katakan, inilah anakku yang kukasihi. Luar biasa, saudara. Amin. Saudaraku yang kekasih, jemaat Petra Kahuku. Apakah saudara punya iman yang memberikan dampak yang luar biasa? Ini pertanyaan. Kita masuk slide berikut. Ayat 11 dan 12. Ya, ini Yesus masih berkata kepada orang banyak. Dia belum berkata kepada perwira Roma itu. Perwira Roma itu hanya berdiri, tunggu saja. Yesus masih berkata kepada orang banyak. Ayat 11 dan 12 dia berkata, aku berkata kepadamu, kata Yesus, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, oleh karena orang Roma ini, perwira Roma ini, dia baru mengenal Yesus dan dia percaya dengan sungguh. Yesus berkata apa? Akan banyak orang dari timur barat duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan apa? Anak-anak kerajaan itu orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, sudah lama berteriak, aku kenal Yesus, aku tahu Yesus. Tetapi dia tidak bertumbuh di dalam dimensi iman seperti itu. Imannya tidak memberikan dampak. Dia tidak percaya, dia tidak berharap dengan sungguh kepada Yesus. Dan akhirnya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita yang terdahulu menjadi terkebelakang. Ada orang-orang yang baru bertobat, tetapi mereka ada di sorga. Karena mereka percaya dengan sungguh, imannya memberikan dampak bagi kehidupan rohani mereka. Imannya mengangkat kehidupan rohani mereka. Dibandingkan orang-orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, tetapi tidak memiliki iman seperti perwira Roma ini. Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Luar biasa, saudara. Ini pelajaran bagi saudara dan saya. Penting ketika kita sudah memiliki iman, percaya sungguh-sungguh pada Yesus, baru kita boleh masuk kepada dimensi Tuhan. Ya, dimensi Tuhan. Saudara, dimensi Tuhan itu apa? Ketika saudara mau menjadi seperti Yesus itu apa? Ya, saya kasih ilustrasi. Kalau saudara pernah lihat Apollo 11, Apollo 12 atau roket ketika diluncurkan ya dari pangkalannya itu, dia menggunakan tenaga yang super kuat untuk mendorong roket ini menembus atmosfer bumi. Itu roket. Ya, perlu tenaga yang kuat untuk mendorong roket itu supaya menembus atmosfer bumi. Tetapi ketika dia telah menembus atmosfer bumi, maka dia tidak perlu tenaga lagi. Dia sudah melayang-layang mengorbit di sana. Dia tinggal melakukan apa pekerjaan melalui komputernya untuk kepentingan negara tersebut. Itu roket. Sama dengan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mau masuk ke dimensi Tuhan, kita perlu luar biasa pertolongan Tuhan. Kita mengeluarkan energi kita yang luar biasa, saudara. Kita bergumul dalam kehidupan kita. Tetapi ketika saudara dan saya masuk dimensi itu, saudara dan saya diangkat oleh Roh Kudus. Hidup suci kudus bersama Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Jadi mari kita memiliki iman yang berdampak. Kita tidak mau dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena itu adalah kematian, neraka. Kita lihat ayat yang ke-13.
Ayat yang terakhir. Slide. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu. Setelah Yesus berbicara kepada orang banyak, akhirnya dalam perikop ini Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Itu saja perkataan Yesus. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Katakan amin, saudara. Amin. Saudara lihat, karena kepercayaan iman seorang perwira Romawi yang dia baru saat itu berjumpa dengan Yesus, baru mengenal Yesus, baru bertatap muka dengan Yesus. Yesus berkata, pulanglah. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka hamba itu sembuh. Dia peduli, saudara. Iman yang berdampak itu peduli kepada orang lain. Ini kan pembantunya. Tetapi karena dia peduli, maka imannya itu memberikan dampak kesembuhan bagi perwiranya, bagi anak buahnya, bagi hambanya itu. Ya. Dia percaya kepada firman. Tuhan bilang pulanglah. Itu firman Tuhan, berfirman. Kalau sekarang itu Alkitab. Jadi yang ketiga, yang kelima, yang terakhir itu iman yang berdampak adalah percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman. Saudaraku yang kekasih, mari kita memiliki iman yang berdampak. Kesimpulan, slide yang terakhir. Kesimpulan. Yang pertama saya ingatkan, iman yang berdampak adalah berharap dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, iman yang berdampak adalah datang sendiri kepada Tuhan. Jangan titip-titip doa sama orang. Ya, Pak Pendeta, saya titip doa lah supaya usaha saya lancar. Saudara datang sendiri ke kaki Tuhan. Tuhan, saya tidak. Karena Tuhan lebih senang dia berbicara langsung dengan saudara. Yang ketiga, ya bukan berarti saudara tidak boleh undang pendeta berdoa. Tidak. Tapi ketika saudara punya masalah, Tuhan mau saudara bergumul, datang sendiri kepada Tuhan. Dan saudara boleh katakan, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Apa? Tapi jangan keseringan, saudara. Karena iman yang berdampak itu datang sendiri kepada Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Yang ketiga, iman yang berdampak adalah peduli kepada orang lain, mengasihi sesama. Seperti perwira Roma, yang dia peduli kepada bawahan yang sedang sakit. 4, iman yang berdampak adalah merasa diri tidak layak. Jangan sombong. Apa yang perlu saudara dan saya sombongkan hidup ini? Kita ini orang tebusan. Nah, orang tebusan itu tidak ada milik apapun. Karena kita telah ditebus. Jadi hidup kita ini milik Tuhan. Makanya kita harus merasa tidak layak. Kita bilang terima kasih Tuhan. Dalam ketidaklayakanku, engkau berkenan kepada. Maka engkau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang kelima, iman yang berdampak. Percaya kepada Alkitab, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku, jemaat Oikumene, Gereja Petra. Kiranya firman Tuhan ini memberikan dorongan, menguatkan saudara dan saya untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di sorga, mengucap syukur karena pada pagi hari yang indah ini, hari Minggu melalui ibadah raya virtual, kami boleh berjumpa, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar tentang iman yang berdampak, adalah iman yang berharap dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Ajar kami Tuhan untuk datang sendiri kepada Tuhan, agar iman kami berdampak kepada orang lain bagi diri kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi, peduli dengan orang lain. Ajar kami untuk merasa tidak layak dan selalu datang kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk percaya kepada firman. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu mengangkat. Engkau memberkati jemaat Tuhan, Gereja Petra Oikumene, di Kahuku, seluruh anggota jemaat dari anak-anak, orang muda, orang tua. Di dalam nama Yesus memberkati mereka. Pekerjaan mereka, usaha mereka ya Tuhan. Rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus Engkau berkati. Berkati perusahaan Tanah Persada Nusantara di mana anak-anak Tuhan bekerja. Jauhkan dari segala mara bahaya. Kiranya Tuhan memberkati perusahaan yang tetap berproduksi dengan baik secara maksimal. Lindungi perusahaan ini Bapak. Jauhkan dari segala mara bahaya. Jauhkan dari segala virus corona. Sehingga kami tetap sehat walafiat. Melakukan tugas dan kewajiban kami. Dan melakukan
tanggung jawab kami kepada Tuhan. Memberkati para pimpinan perusahaan, memberkati pengurus jemaat juga. Berikan akal budi bagi semua. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.